Baghdad sedang dilanda cuaca yang gerah, namun suasana di pelataran Masjid Agung lebih panas lagi. Seorang ulama pendatang dari wilayah utara bernama Sheikh Hamidi Al-Fashi sedang naik pitam. Ia dikenal sebagai ahli hukum yang sangat ketat, namun sayangnya, kesalehannya dibarengi dengan kesombongan yang melangit. Ia sering memandang rendah penduduk Baghdad yang dianggapnya terlalu santai dalam beragama. Sheikh Hamidi berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk orang di sekitarnya. Khamr adalah induk dari segala kemaksiatan. Siapa yang menyentuhnya, ia terkutuk. Siapa yang meminumnya, maka syaratnya tak diterima 40 hari dan ia pantas dicambuk hingga binasa. Di sudut pasar, Abu Nawas mendengar teriakan itu. Ia tersenyum tipis. Ia tahu Sheikh Hamidi adalah orang yang hanya mengerti tekstual hukum tapi buta akan hakikat manusia. Abu Nawas memutuskan untuk memberi pelajaran dengan caranya yang unik. Abu Nawas masuk ke kerumunan dengan langkah yang sempoyongan. Matanya dibuat merah, sorbannya miring hampir jatuh, dan di tangannya ia memegang sebuah botol besar yang tertutup rapat. Yang paling meyakinkan adalah aroma yang menyengat darinya. Ia sengaja memercikkan sedikit cuka yang sangat asam bercampur sari buah yang difermentasi ke bajunya agar orang mengira ia baru saja keluar dari kedai minuman. "Wahai Tuan Sheikh yang suci," igau Abu Nawas sambil cegukan di depan mimbar. "Suaramu keras sekali, sampai-sampai burung di langit pun pening." Sheikh Hamidi melihat Abu Nawas dengan tatapan jijik yang luar biasa. Ia merasa mendapat mangsa empuk untuk menunjukkan otoritasnya. Lihatlah contoh manusia yang sudah kehilangan akalnya," teriak Sheikh Hamidi kepada jamaah. "Abu Nawas, kau adalah aib bagi kota ini. Kau mabuk di siang bolong, di depan rumah Allah. Kau tahu bahwa setetes khamr saja sudah mengharamkan surga bagimu? Kau adalah sampah yang harus dibersihkan." Abu Nawas pura-pura terjatuh, lalu duduk bersila di tanah sambil memeluk botolnya. "Tunggu. Jangan marah dulu, Sheikh. Aku hanya ingin bertanya, karena kepalaku sedang berputar. Tadi kau bilang khamr itu haram karena ia merusak akal. Benar?" "Tentu saja. Bodoh," jawab Sheikh Hamidi ketus. Abu Nawas mengangkat botolnya tinggi-tinggi. "Begini Sheikh. Mari kita berhitung. Jika aku memakan buah anggur, apakah itu haram?" "Halal," jawab Sheikh. "Jika aku meminum air jernih, apakah itu haram?" "Halal." "Jika aku memakan ragi untuk pengembang roti, apakah itu haram?" "Halal." "Cepat katakan intinya," bentak Sheikh. "Nah." Abu Nawas tersenyum miring. "Khamr ini isinya hanya anggur, air, dan ragi. Jika semua bahan dasarnya halal, mengapa saat mereka berkumpul di dalam botol ini, tiba-tiba kau bilang Tuhan sangat marah? Bukankah ini hanya sekadar jus anggur yang sedang bersemangat?" Sheikh Hamidi tertawa meremehkan. "Itulah bukti kebodohanmu saat mabuk. Air dan pasir itu suci. Tapi jika kau mencampurnya menjadi batu lalu kau pukulkan ke kepala orang, maka perbuatan itu menjadi haram. Hukum bukan dilihat dari bahannya, tapi dari dampak kerusakan yang ditimbulkannya." Abu Nawas tiba-tiba berhenti cegukan. Ia berdiri tegak, merapikan sorbannya, dan matanya mendadak jernih, sama sekali tidak tampak seperti orang mabuk. Ia membuka tutup botolnya dan menuangkannya ke tanah. Ternyata isinya hanyalah cuka pekat yang dicampur air. "Kau benar, Sheikh," ujar Abu Nawas dengan suara yang sangat berwibawa. "Hukum dilihat dari kerusakan yang ditimbulkannya. Aku hanya berpura-pura mabuk untuk melihat sejauh mana hatimu bisa berempati. Barusan, kau melihatku sebagai sampah. Kau langsung menghakimiku sebagai ahli neraka, tanpa bertanya mengapa aku begini. Jika khamr merusak akal satu orang, maka kesombonganmu telah merusak agama ribuan orang. Kau lebih sibuk menghitung dosa orang lain daripada menunjukkan jalan pulang bagi mereka. Mana yang lebih haram di mata Tuhan? Cairan di dalam botol ini, atau racun kesombongan yang keluar dari lisanmu tadi?" Sheikh Hamidi terbungkam. Ia tidak menyangka, pemabuk di depannya ternyata sedang melakukan bedah saraf pada egonya. Jamaah yang tadinya ikut menghina Abu Nawas kini tertunduk malu. Namun, Sheikh Hamidi yang keras kepala tidak mau kalah begitu saja. Ia merasa dipermalukan di depan umum. "Kau hanya bermain trik, Abu Nawas. Baiklah, kau tidak mabuk hari ini. Tapi bagaimana kau menjelaskan fakta bahwa banyak orang hancur karena khamr? Kau tidak bisa membela benda terkutuk itu." Sheikh Hamidi Al-Fashi tidak bisa tidur nyenyak setelah insiden cuka itu.
Ia merasa wibawanya sebagai ulama besar terancam oleh seorang pelawak istana seperti Abu Nawas. Keesokan harinya, ia kembali ke alun-alun dengan persiapan yang lebih matang. Ia membawa kitab-kitab tebal dan mengumpulkan massa yang lebih besar untuk menegaskan kembali otoritasnya. "Wahai umat," teriak Sheikh Hamidi, "kemarin kita melihat tipu daya. Tapi jangan biarkan itu mengaburkan fakta. Hamr disebut oleh Rasulullah sebagai Ummul Habait, induk dari segala kejahatan. Mengapa? Karena saat akal hilang, seseorang bisa membunuh, berzina, dan mencuri tanpa sadar. Keharamannya bukan soal apa yang ada di botol, tapi soal apa yang hilang dari kepala." Sheikh Hamidi menatap Abu Nawas yang muncul dari balik kerumunan. Kali ini Abu Nawas membawa sebuah toples kecil berisi madu dan sebuah cambuk kecil. "Abu Nawas," tantang Sheikh Hamidi, "kau tidak bisa mengelak lagi. Hamr haram secara mutlak karena ia menghilangkan akal. Dan tanpa akal, manusia lebih rendah daripada binatang. Jika kau meminumnya, kau membuka pintu menuju semua dosa besar lainnya. Apakah kau berani membantah predikat induk kejahatan ini?" Abu Nawas duduk dengan tenang di tangga pasar, membuka toples madunya, dan mencicipinya sedikit. "Tuan Sheikh, kau benar soal cerita itu. Cerita tentang seorang abid yang dipaksa memilih antara membunuh anak kecil, berzina dengan wanita, atau minum hamr. Dia memilih minum hamr karena dianggap paling ringan, tapi setelah mabuk, dia melakukan ketiganya. Itu cerita yang bagus." Sheikh Hamidi tersenyum kemenangan. "Nah, kau mengakuinya. Tapi..." Abu Nawas mengangkat jari telunjuknya. "Aku punya pertanyaan. Jika hilangnya akal adalah satu-satunya alasan hamr menjadi haram, lalu bagaimana dengan amarah? Saat kau marah besar kemarin karena aku kerjai, wajahmu merah, urat lehermu keluar, dan kau memaki-makiku dengan kata-kata kasar di depan umum. Saat itu, kemana akal sehatmu? Bukankah amarah juga menghilangkan kendali diri?" Sheikh Hamidi mendengus. "Amarah adalah sifat manusia, Abu Nawas. Itu tidak sama dengan meminum sesuatu yang haram." Abu Nawas berdiri dan mendekati sang Sheikh. "Ah, disitulah letak kelucuanmu, Sheikh. Kau mengharamkan cairan di dalam botol karena ia berpotensi menghilangkan akal. Tapi kau membiarkan amarah dan kesombongan menguasai dirimu setiap hari. Banyak orang yang tidak pernah menyentuh hamr seumur hidupnya, tapi mereka membunuh karena amarah, menindas karena kekuasaan, dan menipu karena cinta pada harta. Mereka mabuk oleh dunia tanpa perlu meminum setetes pun arak. Jika hamr adalah induk kejahatan, maka aku katakan ada yang lebih berbahaya, mabuk agama tanpa ilmu." Abu Nawas menunjukkan toples madunya. "Madu ini halal, Sheikh. Tapi jika aku memakannya secara berlebihan hingga perutku sakit dan aku tidak bisa sholat, apakah madu ini jadi haram? Tidak. Yang salah adalah perbuatanku. Kau menghukum orang yang minum hamr dengan cambuk, tapi kau membiarkan dirimu sendiri mabuk oleh pujian orang-orang. Kau merasa paling suci hingga akalmu hilang untuk melihat kebenaran di depan mata. Jika hamr merusak saraf, maka kesombongan merusak ruh. Katakan padaku, mana yang lebih sulit disembuhkan? Orang yang pusing karena segelas arak, atau orang yang hatinya buta karena merasa sudah memegang kunci surga?" Masa mulai berbisik-bisik. Logika Abu Nawas tentang mabuk tanpa botol sangat menohok. Sheikh Hamidi merasa terpojok secara filosofis, namun ia masih punya senjata hukum yang kuat. "Cukup omong kosongmu," bentak Sheikh Hamidi. "Kau hanya memutar kata. Kau ingin menghalalkan apa yang jelas-jelas dilarang? Allah berfirman, jauhilah ia. Perintah, jauhilah, itu lebih kuat daripada sekadar larangan, jangan minum. Besok, aku akan membuktikan bahwa kau sedang mencoba merusak syariat dengan logikamu yang sesat itu." Sheikh Hamidi Al-Fashih benar-benar sudah kehilangan kesabarannya. Baginya, Abu Nawas bukan lagi sekadar pelawak, melainkan ancaman bagi kemurnian hukum Islam di Baghdad. Kali ini, ia membawa tumpukan kitab usul fiqh untuk membungkam Abu Nawas dengan prinsip hukum yang tak terbantahkan. Sad Az-Zari'ah, menutup jalan menuju kerusakan. "Abu Nawas," teriak Sheikh Hamidi di hadapan kerumunan yang semakin padat. "Kau pandai bersilat lidah tentang amarah dan kesombongan. Tapi dengarlah hukum yang pasti ini. Sesuatu yang membawa kepada yang haram, maka ia ikut menjadi haram. Meskipun kau minum setetes hamr dan tidak mabuk, itu tetap haram. Mengapa?
Karena setetes membawa ke segelas, dan segelas membawa ke botol. Jika kita membiarkan orang meremehkan yang sedikit, maka hancurlah masyarakat. Kita harus menutup pintu rapat-rapat sebelum setan masuk. Apa kau punya logika untuk membantah tembok hukum ini? Abu Nawas tidak datang dengan botol cuka lagi. Kali ini ia memandu sebuah keledai yang membawa tumpukan kayu bakar yang sangat besar dan sebuah kapak tumpul. Ia berhenti tepat di depan Sheikh Hamidi yang sedang berdiri di atas mimbar kayu. "Tuan Sheikh yang mulia," kata Abu Nawas sambil mengatur napas. "Tembok hukummu sangat tinggi. Tapi aku ingin bertanya tentang kapak ini. Kapak ini tumpul, tidak bisa memotong leher orang. Tapi ia bisa membelah kayu bakar untuk memasak makanan bagi anak yatim. Apakah kapak ini halal?" "Tentu saja halal. Itu alat kerja," jawab Sheikh Hamidi. "Tapi..." Abu Nawas mengelus mata kapaknya. "Jika aku mengasahnya menjadi sangat tajam, ia bisa digunakan untuk membunuh orang. Bukankah menurut logikamu, kita harus menghancurkan semua kapak di Baghdad sekarang juga? Karena kapak adalah jalan menuju pembunuhan, kita harus menutup celahnya, bukan?" Sheikh Hamidi mendengus. "Itu berbeda, Abu Nawas. Kapak punya manfaat pokok. Hammer tidak punya manfaat selain merusak." Abu Nawas tersenyum lebar, lalu menunjuk arah tangga kayu yang digunakan Sheikh untuk naik ke mimbar. "Lalu bagaimana dengan tanggamu itu, Sheikh? Kau menggunakannya untuk naik ke tempat yang tinggi agar suaramu didengar. Tapi tangga itu juga bisa digunakan oleh pencuri untuk memanjat dinding rumah orang kaya. Menurut prinsip, menutup jalan menuju kerusakan, tangga ini adalah alat maksiat yang potensial. Haruskah kita membakar semua tangga di kota ini agar tidak ada pencurian? Jika kau mengharamkan celah, maka kau harus mengharamkan wajah cantik karena ia celah menuju zina. Kau harus mengharamkan uang karena ia celah menuju korupsi. Dan kau harus mengharamkan lidahmu sendiri karena ia celah menuju fitnah." Abu Nawas meletakkan kapaknya di tanah. "Sheikh, Allah mengharamkan hamr karena zatnya memang merusak jika dikonsumsi. Tapi janganlah kau melampaui batas dengan mengharamkan bayangan dari dosa. Jika kau menggunakan prinsip Sat Az-Zari'ah secara membabi buta hanya untuk menakut-nakuti orang, kau akan mengubah dunia ini menjadi penjara. Orang tidak akan berani menyentuh pisau, tidak berani memanjat pohon, dan tidak berani berdagang karena takut, celah, dosa. Islam datang untuk memberi petunjuk jalan, bukan untuk menutup semua pintu. Jangan kau jadikan agama ini sesak hanya karena hatimu yang sempit." Sheikh Hamidi tertegun. Ia merasa prinsip hukumnya yang kaku baru saja dibenturkan pada kenyataan hidup yang dinamis. Ia menyadari bahwa jika semua potensi dosa diharamkan, maka kehidupan manusia akan berhenti total. Namun, Sheikh Hamidi melihat satu celah lagi. Ia mencium bau makanan lezat dari kedai sebelah. Ia mendapat ide baru. "Baik, tapi bagaimana dengan kenikmatan dunia? Hamr dicari karena nikmatnya yang palsu. Besok, aku akan membuktikan bahwa kau hanyalah pembela para pemuja nafsu, Abu Nawas." Sheikh Hamidi Al-Fashih merasa ia telah menemukan titik lemah Abu Nawas. Baginya, orang-orang yang membela atau mencari celah dalam hukum hamr hanyalah mereka yang diperbudak oleh nafsu demi kenikmatan sesaat. Ia ingin menunjukkan bahwa agama adalah tentang menekan nafsu, bukan memanjakannya. Hari itu, Sheikh Hamidi mengadakan jamuan besar di halaman rumahnya, namun hanya menyajikan makanan yang paling hambar dan sederhana, sebagai simbol zuhud dan perlawanan terhadap nafsu. "Abu Nawas," panggil Sheikh Hamidi saat melihat Abu Nawas lewat. "Kemarilah dan lihatlah. Kami makan untuk menyambung hidup, bukan untuk mencari nikmat. Hamr diharamkan karena ia adalah puncak dari pencarian kenikmatan palsu yang menipu jiwa. Barang siapa yang tidak bisa mengendalikan lidahnya dari setetes cairan, bagaimana ia bisa mengendalikan jiwanya dari godaan setan? Kau selalu membela logika, celah. Tapi bukankah sebenarnya kau hanya ingin memaklumi para pemuja nafsu? Katakan, apakah ada alasan lain bagi orang meminum hamr selain karena mereka budak dari rasa lezat yang menghancurkan?" Abu Nawas tidak menyentuh hidangan hambar sang Sheikh. Ia justru mengeluarkan sebungkus besar bawang putih dan bawang merah mentah dari kantongnya. Tanpa ragu, ia mulai mengunyah bawang-bawang itu dengan lahap di hadapan semua orang. Aroma tajam dan menyengat segera memenuhi udara. Orang-orang di sekitar mulai menutup hidung, termasuk Sheikh Hamidi yang wajahnya berkerut masyghul. "Abu Nawas,
Hentikan, teriak Sheikh Hamidi. Bau mulutmu sangat busuk. Kau mengganggu kami yang sedang mencoba khusyuk dalam kesederhanaan. Kau tahu kan, Rasulullah melarang orang yang makan bawang mendekati masjid sebelum baunya hilang. Abu Nawas berhenti mengunyah. Nafasnya yang beraroma bawang ia hembuskan ke arah sang Sheikh dengan sengaja. Wahai Sheikh yang suci, bukankah bawang ini halal? Tidak ada satupun ayat yang mengharamkan bawang. Aku memakannya karena aku suka. Ini adalah nafsu makanku. Kenapa kau begitu marah? Ia halal, tapi baunya menyakiti sesama manusia, jawab Sheikh Hamidi sambil menjauh. Nah, sahut Abu Nawas, lihatlah dirimu. Kau begitu tersiksa oleh bau halal di mulutku, tapi kau merasa nyaman dengan bau haram di hatimu. Kau makan makanan hambar agar terlihat zuhud, tapi di saat yang sama, kau menikmati kenikmatan saat menghakimi orang lain. Kau merasa lezat saat menyebut si fulan ahli neraka dan si fulan pemuja nafsu. Abu Nawas melemparkan sisa bawangnya ke tanah. Sheikh, khamr memang diharamkan karena ia menipu akal dengan kenikmatan yang merusak. Tapi ketahuilah, ada kenikmatan yang jauh lebih mabuk daripada arak, yaitu kenikmatan merasa lebih baik dari orang lain. Pemabuk arak tahu dia berdosa, maka dia masih punya peluang untuk bertaubat. Tapi pemabuk kesalehan, seperti dirimu merasa sedang melakukan ibadah saat menyakiti hati manusia dengan lisanmu. Kau menekan nafsu makanmu, tapi kau memanjakan nafsu egomu. Manakah yang lebih berbahaya bagi agama? Orang yang jatuh karena segelas minuman, atau ulama yang jatuh karena merasa dirinya adalah Tuhan yang berhak menentukan siapa yang suci dan siapa yang nista? Sheikh Hamidi terdiam, wajahnya merah padam, bukan karena marah, tapi karena malu. Ia menyadari bahwa selama ini ia sedang berpesta di atas kesombongannya sendiri, sebuah kenikmatan yang jauh lebih halus dan beracun daripada khamr manapun. Namun, sang Sheikh belum selesai. Ia menarik nafas panjang, dan sedikit terbatuk karena sisa bau bawang Abu Nawas, lalu berkata, "Baik, Abu Nawas, tapi hukum tetaplah hukum. Khamr tetaplah kotor, rijs. Bagaimana kau bisa menjelaskan sisi najis dari sesuatu yang kau anggap hanya masalah akal ini?" Sheikh Hamidi Al-Fashi merasa telah menemukan kartu as dalam debat ini. Jika sebelumnya ia kalah dalam urusan logika akal dan nafsu, kini ia masuk ke wilayah usul fiqh yang lebih kaku, tentang zat dan kesucian. Ia yakin, dengan menyebut khamr sebagai najis dan kotoran setan, Abu Nawas tidak akan punya celah untuk berkelit. "Abu Nawas," seru Sheikh Hamidi sambil membentangkan jubahnya yang putih bersih. "Kau boleh bicara soal filsafat hati, tapi hukum tetap memiliki wujud. Allah berfirman dalam Al-Maidah, Innamal hamru wal maisiru, rijsum min, amalisi syaitan. Hamr itu rijs, najis, kotoran, abominasi. Ia bukan hanya merusak akal, tapi zatnya sendiri adalah kotoran dari perbuatan setan. Jika setetes saja terkena jubahmu, syalatmu batal. Bagaimana kau bisa membela sesuatu yang bahkan Tuhan sebut sebagai kotoran? Apakah kau ingin mengatakan bahwa kotoran setan itu boleh didekati?" Abu Nawas tidak membawa bawang lagi. Kali ini ia membawa sebuah koin emas murni dan seember lumpur selokan yang sangat bau. Di depan Sheikh Hamidi, Abu Nawas dengan sengaja menjatuhkan koin emas itu ke dalam lumpur, lalu mengaduk-aduknya hingga koin itu tertutup kotoran hitam yang menjijikkan. "Sheikh," tanya Abu Nawas sambil memungut koin yang penuh lumpur itu. "Lihat koin ini. Ia sekarang penuh dengan rijs, kotoran yang baunya busuk. Apakah sekarang nilai emas ini berubah menjadi 0? Apakah koin ini sekarang adalah kotoran setan yang harus dibuang ke tempat sampah?" "Tentu tidak," jawab Sheikh Hamidi. "Emasnya tetap berharga, hanya permukaannya yang kotor. Kau cukup mencucinya, maka ia kembali suci dan bernilai." Abu Nawas tersenyum, lalu membersihkan tangannya dengan kain. "Begitu jugalah dengan manusia, Sheikh. Kau begitu terpaku pada label najis pada setetes cairan, tapi kau lupa pada emas di dalam jiwa manusia. Allah menyebut khamr sebagai rijs, kotoran, dari perbuatan setan karena ia mengotori perilaku manusia. Namun, kau menggunakan kata najis itu untuk membuang martabat orangnya. Kau menganggap orang yang pernah terjatuh dalam khamr sebagai kotoran yang tidak punya nilai lagi, padahal mereka adalah emas yang sedang tertutup lumpur.
Kau lebih peduli pada kebersihan jubahmu daripada keselamatan jiwa saudaramu. Abu Nawas menunjuk ke arah matahari yang sedang terik. Syekh, lihatlah cahaya matahari itu. Ia menyinari hamparan bunga yang indah, tapi ia juga menyinari tumpukan kotoran hewan di ladang. Apakah cahaya matahari itu menjadi najis karena menyentuh kotoran? Tidak. Cahaya tetaplah cahaya. Ilmu dan rahmat Tuhan itu seperti matahari. Ia seharusnya menyinari siapa saja, termasuk mereka yang sedang basah oleh hamr. Tapi kau justru menarik cahayamu. Kau merasa jubahmu terlalu suci untuk berada di dekat mereka. Jika kau takut syalatmu batal karena setetes hamr di baju, seharusnya kau lebih takut syalatmu batal karena ada kebencian yang mengalir di darahmu. Najis di baju bisa hilang dengan air, tapi najis di hati hanya bisa hilang dengan kerendahan hati, sesuatu yang sepertinya sulit kau temukan. Syekh Hamidi gemetar. Argumennya tentang zat yang najis diputarbalikan menjadi sikap yang najis. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak sedang membela hamr, melainkan sedang menyerang cara pandang sang ulama yang tidak memiliki ruang bagi pengampunan dan kasih sayang. Cukup, teriak Syekh Hamidi dengan suara parau. Besok adalah hari terakhir. Aku akan membawa masalah ini ke depan hakim kota. Kita lihat, apakah hukum negara akan memihak pada logikamu atau pada ketegasan syariat. Aula pengadilan Baghdad penuh sesak. Hakim Agung duduk dengan wajah serius, didampingi oleh para saksi. Syekh Hamidi berdiri di sisi kanan dengan tumpukan kitabnya, sementara Abu Nawas berdiri di sisi kiri, hanya membawa sebuah kunci karatan dan sebuah lampu minyak yang padam. Khalifah Harun al-Rashid hadir di balik tirai, ingin melihat bagaimana perdebatan panjang ini berakhir. Syekh Hamidi memulai dengan suara bergetar karena amarah yang dipendam. Wahai hakim yang adil, Abu Nawas telah berulang kali menggunakan logika menyesatkan untuk mengaburkan hukum hamr. Ia menyamakan amarah dengan hamr. Ia menyamakan najis dengan kebencian. Ini adalah penghinaan terhadap hukum Allah yang sudah jelas. Barang siapa yang meringankan apa yang telah ditekankan Tuhan, maka ia telah merusak pagar agama. Aku menuntut agar Abu Nawas dihukum karena telah menghasut orang untuk meremehkan dosa besar. Abu Nawas maju ke tengah aula. Ia meletakkan kunci karatan dan lampu padam itu di meja hakim. Tuan Hakim, ujar Abu Nawas tenang. Jika kau melihat sebuah rumah yang terbakar, dan di dalamnya ada orang-orang yang terjebak karena pintu mereka terkunci dari luar, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan berdiri di depan pintu sambil membacakan pasal-pasal hukum tentang kesalahan mereka yang ceroboh membakar rumah? Atau kau akan mencari kunci untuk membukanya? Hakim menjawab, tentu aku akan mencari kunci atau mendobraknya untuk menyelamatkan mereka. Abu Nawas menunjuk Syekh Hamidi. Itulah masalahnya, Tuan Hakim. Syekh Hamidi melihat agama sebagai penjara dan gedung pengadilan. Baginya, orang yang jatuh ke dalam hamr adalah narapidana yang harus dicambuk dan dibenci. Padahal, Nabi kita dikirim sebagai tabib dan rahmat. Orang yang mabuk adalah orang yang sedang sakit jiwanya. Mereka terjebak dalam rumah yang terbakar. Hukum cambuk ada bukan untuk melampiaskan kebencian, tapi untuk menyadarkan. Namun Syekh ini, ia memberikan cambukan tapi mencabut harapan. Ia membacakan hukum tapi menutup pintu taubat dengan kesombongannya. Abu Nawas mengangkat kunci karatannya tinggi-tinggi. Tuan Hakim, Syekh Hamidi merasa dialah pemegang kunci surga. Tapi lihatlah kunci ini. Ia sudah karatan karena tidak pernah dilumasi dengan kasih sayang. Hukum tanpa cinta adalah tirani, dan cinta tanpa hukum adalah kekacauan. Aku berpura-pura mabuk di awal cerita ini bukan untuk menghalalkan hamr, karena aku pun tahu ia adalah induk kemaksiatan. Aku melakukannya untuk menunjukkan bahwa mabuk kesombongan jauh lebih sulit disembuhkan daripada mabuk arak. Pemabuk arak akan sadar saat efek minumannya habis, tapi pemabuk ego seperti Syekh ini tidak akan pernah sadar karena ia merasa sedang melakukan ibadah saat menghina sesama hamba Allah. Hakim Agung tertegun, lalu menatap Syekh Hamidi yang tertunduk lesu. Hakim kemudian mengetukkan palunya. Keputusan telah diambil. Hamr tetaplah haram, kotor, dan dilarang secara mutlak dalam syariat. Namun, Abu Nawas benar dalam satu hal, hukum tidak boleh ditegakkan dengan rasa bangga diri. Syekh Hamidi, kau dilarang mengajar di depan umum selama 1 bulan. Gunakan waktu itu untuk belajar kembali tentang adab dan rahmah, agar kau tidak lagi menggunakan nama Tuhan untuk memuaskan egomu. Dan Abu Nawas, berhentilah berpura-pura mabuk,
karena aroma cuka itu membuat hidungku perih. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia mengambil lampu minyaknya yang padam dan menyalakannya dengan sebatang korek. Cahaya ini untuk mereka yang tersesat di kegelapan, bukan untuk mereka yang merasa sudah menjadi matahari, bisiknya sambil berjalan keluar aula. Setelah keputusan hakim, Sheikh Hamidi benar-benar terpukul. Ia menjalani masa skorsing-nya dengan hati yang penuh gejolak. Namun, bukannya merenung, rasa penasarannya justru beralih ke aspek lain yang lebih ekstrim. Ia berpikir, jika Abu Nawas sangat membela sisi kemanusiaan, bagaimana ia akan menjawab soal hukuman mati atau cambuk yang sudah ditetapkan Tuhan? Bukankah itu bukti bahwa Tuhan memang ingin kita keras terhadap pemabuk? Sheikh Hamidi menemui Abu Nawas di sebuah kedai teh. Kali ini ia datang tanpa kitab, melainkan membawa sebuah cambuk kulit yang kasar. Abu Nawas, ujar Sheikh Hamidi sambil meletakkan cambuk itu di meja. Kau bicara soal tabib dan kunci surga. Tapi jangan lupa, Tuhan menetapkan hukuman cambuk bagi peminum khamr. Jika Tuhan itu Maha Pengasih, mengapa Dia memerintahkan kita untuk menyakiti fisik hambanya? Bukankah ini bukti bahwa bagi pemabuk, tidak ada ruang untuk diskusi hati, sampai kulit mereka merasakan pedihnya cambuk? Kau terlalu lembut, Abu Nawas. Kau ingin mengubah agama menjadi sekadar kata-kata manis, padahal agama ini punya taring untuk menghancurkan kemaksiatan. Abu Nawas melihat cambuk itu, lalu ia memanggil seorang tukang besi yang kebetulan lewat membawa sepotong besi merah yang baru keluar dari bara api. Abu Nawas meminta tukang besi itu meletakkan besi panas tersebut di atas landasan. Tuan Sheikh, kata Abu Nawas, lihatlah besi ini. Tukang besi itu akan memukulnya berkali-kali dengan palu yang berat. Menurutmu, apakah tukang besi itu sedang marah kepada besi itu? Apakah dia ingin menyakiti besi itu karena kebencian? Sheikh Hamidi menjawab, tentu tidak. Dia memukulnya agar besi itu menjadi lurus, kuat, dan bisa dibentuk menjadi pedang yang berguna. Abu Nawas menatap cambuk milik Sheikh Hamidi. Begitulah hakikat hukuman dalam agama, Sheikh. Hukuman cambuk itu seperti palu tukang besi. Tujuannya adalah untuk memperbaiki, islah, bukan untuk memuaskan dendam. Saat kau mencambuk seseorang, niatmu haruslah seperti tukang besi, ingin membentuknya kembali menjadi manusia yang lurus. Tapi kau, setiap kali kau bicara soal hukum, matamu berkilat senang melihat orang menderita. Kau menggunakan cambuk Tuhan untuk memukul besi sampai hancur, bukan sampai jadi pedang. Kau lebih menikmati rasa sakit korbannya daripada proses taubatnya. Abu Nawas mendekatkan wajahnya ke Sheikh Hamidi. Sheikh, tahukah kau mengapa Nabi mensyaratkan saksi yang begitu ketat dan prosedur yang sulit untuk menjatuhkan hukuman? Karena Tuhan tidak ingin tangan yang penuh dendam menyentuh cambuk itu. Jika seseorang dicambuk oleh orang yang merasa dirinya lebih suci, maka yang ia rasakan bukan taubat, melainkan sakit hati kepada agama. Hukuman Tuhan itu suci, maka ia hanya boleh dilakukan oleh tangan yang gemetar karena takut salah, bukan oleh tangan yang bersemangat karena merasa paling benar. Kau ingin taring agama keluar, tapi kau lupa bahwa taring tanpa rahmah hanyalah sifat binatang buas, bukan sifat utusan Tuhan. Sheikh Hamidi terdiam melihat besi yang tadinya merah membara kini perlahan menghitam dan mengeras. Ia menyadari bahwa selama ini ia memegang cambuk dengan perasaan bangga, seolah ia adalah algojo Tuhan yang paling hebat. Lalu Abu Nawas, tanya Sheikh Hamidi dengan suara yang mulai mengecil. Jika memang hukuman itu untuk membentuk, bagaimana dengan mereka yang sudah hancur? Mereka yang sudah tenggelam begitu dalam-dalam khamr, hingga tak bisa lagi dibentuk? Apakah kita biarkan mereka begitu saja atas nama kasih sayang? Malam terakhir di kedai teh itu menjadi sangat hening. Sinar bulan menyelinap masuk, memantul pada cambuk yang masih tergeletak di atas meja. Sheikh Hamidi tampak lebih layu, keangkuhannya perlahan luruh seperti cat lama yang terkelupas. Namun, sebuah pertanyaan besar masih tersangkut di tenggorokannya. Bagaimana menghadapi manusia yang sudah dianggap sampah dan tidak lagi punya harapan? Abu Nawas, bisik Sheikh Hamidi, aku paham soal palu tukang besi. Tapi lihatlah mereka yang sudah kronis. Para pemabuk yang setiap hari terkapar di selokan, yang sudah menjual rumahnya demi khamr, yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Mereka bukan lagi besi yang bisa dibentuk. Mereka adalah karat. Masyarakat sudah membuang mereka. Jika kita terus memberi mereka harapan dan kasih sayang, bukankah kita hanya membiarkan sampah menumpuk? Kadang,
Membuang bagian yang busuk adalah satu-satunya cara menyelamatkan tubuh, bukan? Abu Nawas tidak menjawab. Ia mengambil lampu minyaknya yang padam dan sebuah ember kecil berisi air kotor. Ia kemudian mencelupkan jempolnya ke air kotor itu, lalu menyentuh sumbu lampu yang sudah hitam. "Sheikh," kata Abu Nawas, "lampu ini sudah tua, berkarat, dan sumbunya basah oleh kotoran. Jika kau ingin menerangi ruangan ini, apakah kau akan menghancurkan lampu ini karena ia tampak menjijikkan, atau kau akan sabar mengeringkan sumbunya dan menuangkan minyak baru?" Sheikh Hamidi menjawab, "Selama sumbunya masih ada, aku akan mencoba menyalakannya. Karena sebuah lampu, seburuk apapun bentuknya, tetap diciptakan untuk membawa cahaya." Abu Nawas menyalakan api kecil, lalu perlahan menyulut sumbu yang tadi ia basahi. Setelah beberapa kali mendesis, api itu akhirnya menyala, kecil namun terang. "Begitulah manusia yang kau sebut, karat, itu, Sheikh. Tidak ada manusia yang benar-benar menjadi sampah selama nafas masih dikandung badan. Tuhan menyebut mereka Bani Adam, anak cucu Adam, sebuah gelar kemuliaan yang tidak dicabut Tuhan meskipun mereka berdosa. Tugas kita sebagai orang yang berilmu bukanlah menjadi petugas kebersihan yang membuang sampah, tapi menjadi pencari mutiara yang bersedia masuk ke dalam lumpur. Jika kau hanya mau mencintai orang yang sudah suci, maka di mana letak kehebatan ilmumu? Mencintai yang sudah baik itu mudah, tapi melihat cahaya di dalam diri seorang pemabuk yang hancur, itulah ujian keimanan yang sesungguhnya." Abu Nawas mematikan lampu itu, lalu menatap Sheikh Hamidi dengan senyum yang paling tulus yang pernah ia berikan. "Ketahuilah Sheikh, seringkali Tuhan membiarkan seseorang jatuh ke dalam dosa yang menjijikan agar dia memiliki hati yang hancur, inkishar. Dan Tuhan sangat mencintai hati yang hancur dan rendah diri. Sebaliknya, Tuhan membenci orang yang taat, tapi hatinya keras dan sombong. Aku khawatir, di hari kiamat nanti, para pemabuk itu masuk surga karena tangis penyesalannya, sementara para ulama kaku sepertimu tertahan di pintu karena merasa lebih mulia dari hamba-hambanya. Jadi, siapa sebenarnya yang busuk? Dia yang badannya bau arak tapi hatinya menangis, atau dia yang badannya wangi misik tapi hatinya penuh ulat kesombongan?" Sheikh Hamidi gemetar hebat. Ia meraih cambuk di atas meja, bukan untuk menggunakannya, tapi untuk melipatnya rapat-rapat ke dalam tasnya. Ia berdiri, lalu secara mengejutkan memeluk Abu Nawas, seorang pria yang selama ini ia anggap sebagai musuh agama. "Terima kasih, Abu Nawas," ujar Sheikh Hamidi dengan suara serak. "Kau tidak hanya mengajariku hukum tentang Hamr, kau mengajariku hukum tentang menjadi manusia." Sheikh Hamidi pulang ke negerinya, bukan lagi sebagai hakim yang ditakuti, melainkan sebagai guru yang dicintai. Sementara Abu Nawas kembali berjalan menyusuri ganggang Baghdad, bersenandung kecil, tetap menjadi sosok misterius yang menjaga keseimbangan antara tegaknya syariat dan luasnya kasih sayang.